Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Jamaah as-shaimin was-shaimat, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di Masjid Baitur Ridwan, tiada lain untuk sama-sama menunggu saatnya berbuka puasa. Tentu anugerah yang luar biasa Allah berikan kepada kita, kegembiraan bagi orang yang berbuka puasa. Lis-shaim farhatani, setidaknya ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Kebahagiaan yang pertama Allah berikan ketika dia berbuka, ketika dia menyelesaikan kewajibannya dalam seharian penuh, sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, ditutup dengan berbuka puasa. Kegembiraan yang luar biasa ini senantiasa menjadikan dirinya bersyukur kepada Allah bahwa Allah SWT memberinya nikmat sehingga dia bisa berbuka puasa. Begitu pula orang yang memberikan makan, yang memberikan minum, yang memberikan bahan untuk takjil, itu pun memiliki pahala yang luar biasa. Karena man aftara shaiman, siapa yang memberi jatah makan iftar untuk buka puasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun orang yang berpuasa tersebut. Hadirin hadirat yang berbahagia, ini adalah kebahagiaan yang pertama bagi seorang yang berpuasa. Yang kedua, kebahagiaan yang akan diperolehnya adalah ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mukanya yang berseri-seri, dengan mimik wajahnya yang terlihat bahwa dia senang bertemu dengan Allah, membahala pahala puasanya. Pahala puasa yang dia bawa, dia pertahankan seharian penuh, tidak tergoda sedikit pun, baik kaitannya dengan pahala yang merongrong untuk makan atau minum, maupun pahala yang kaitannya merongrong nafsu amarahnya. Karena sejatinya orang yang berpuasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus saja, namun orang yang berpuasa juga mampu menahan diri dari sifat-sifat buruk, dari amarah yang menjumuskannya pada keburukan. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW pun menyampaikan, ya, ketika ada orang yang mengajaknya untuk bertengkar, ketika ada orang yang mengajaknya untuk konflik, maka orang yang berpuasa akan mengatakannya, inni shaim, maaf, saya sedang berpuasa. Dengan cara seperti inilah orang yang berpuasa mempertahankan puasanya. Nilainya tidak hanya menahan lapar dan haus, namun dia mampu menahan amarah, menahan hawa nafsu seharian. Sehingga wajar orang yang berpuasa saat nanti bertemu dengan Allah, dia sangat gembira. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajahnya tampak berseri-seri karena dia membawa pahala puasa. Beda halnya dengan orang yang tidak berpuasa. Orang yang tidak berpuasa meskipun ikut berbuka puasa, namun tidak tampak kegembiraan dalam dirinya.
karena dia sudah buka puasa sejak pagi hari, dia sudah batal puasa sejak siang hari, bahkan dia tidak malu untuk makan-makan di jalan, di restoran dan sebagainya, padahal dia bukan musafir ataupun orang yang ada pemaafan tidak berpuasa. Nah, orang-orang seperti ini ketika ikut bergabung dengan kita yang sedang berbuka misalnya, namun kegembiraannya itu semu, kegembiraannya itu berbeda, bahkan tidak tampak kegembiraan dalam dirinya. Apalagi nanti setelah Idul Fitri, orang yang tidak berpuasa meskipun sama-sama ikut Idul Fitri, Id itu kembali, Fitri itu ada yang mengartikan iftar, artinya kembali berbuka. Maka orang yang tidak berpuasa, meskipun dia merayakan Idul Fitri, namun dia akan tidak merasakan kegembiraan. Berbeda halnya dengan orang yang berpuasa. Hadirin hadirat jamaah yang rahimakumullah. Begitu pula saat bertemu dengan Allah, orang yang tidak berpuasa, orang yang tidak berpuasa ketika selama hidupnya, bahkan dia dididik oleh orang tuanya untuk tidak berpuasa, karena orang tuanya pun tidak berpuasa. Dia nanti di akhirat bertemu dengan Allah sama sekali tidak menampakkan kegembiraan. Yang ada adalah rasa takut. Yang ada mukanya tampak kusam dan legam. Hindari. Karenanya hadirin jamaah yang berbahagia, kita sebagai orang yang diberikan anugerah oleh Allah hidup di bulan Ramadan ini, diberikan kenikmatan sehat di bulan Ramadan ini, kita ingat bahwa Ramadan akan terus ada setahun sekali selama dunia ini ada. Namun kita belum tentu ada di Ramadan berikutnya. Karenanya kita maksimalkan Ramadan yang ada, tidak menunda untuk bertobat kepada Allah, tidak menunda untuk rajin membaca Al-Quran, tidak menunda untuk rajin sholat 5 waktu, tidak menunda untuk rajin sholat tarawih, bahkan tidak menunda untuk bersedekah. Kenapa? Sebab orang yang meninggal dunia saat dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam Al-Quran surat Al-Munafikun diabadikan, laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa akun salihin. Ya Allah, tolong tundalah ya Allah ajalku sebentar saja. Ya Allah, jangan matikan dulu. Ya Allah, berilah hidup kepadaku meskipun hanya sejenak. Untuk apa? La asaddaqa, aku pasti akan banyak bersedekah. Aku akan membenarkan syariatmu ya Allah, akan rajin ibadah dan sebagainya. Wa aku minas sholihin, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Itu janji itu keluar setelah dia meninggal dunia. Apakah dia bisa hidup lagi setelah meninggal dunia? Tentunya tidak. Karena orang yang sudah meninggal dunia, saatnya dia mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan. Maka mumpung kita masih ada, tidak sedikit saudara kita yang Ramadan kemarin bersama kita, namun Ramadan sekarang mereka sudah mendahului. Tidak sedikit, bahkan di bulan Ramadan tanggal 1, tanggal 2 masih hidup, di tanggal 3 sudah meninggal dunia. Maka tidak ada jaminan bagi kita untuk bisa terus menerus seperti ini. Karenanya mumpung Allah masih memberikan kenikmatan sehat, kenikmatan rizki, kenikmatan taufik dan hidayah, kita maksimalkan untuk rajin beribadah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan berupa amal solih, baik di siang harinya maupun di malam harinya, baik berupa amal yang sifatnya fisik, batin maupun harta, mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan orang yang telah mendonasikan sebagian rezekinya untuk takjil atau untuk menu takjil, menu berbuka puasa untuk orang-orang yang sedang berpuasa,
mudah-mudahan oleh Allah diterima dan dilipat gandakan pahalanya serta diberikan keberkahan rezekinya, dan mudah-mudahan kita juga senantiasa selalu dalam lindungan, dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sama-sama kita berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Asyhadu wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu la ilaha illallah. Kita saatnya berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.